Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Zainal Ikhwan, guru di SMA Negeri 1 Jakenan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hari ini saya akan mengadakan ujian kinerja atau UKIN pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Hari ini semuanya sehat? Oke. Coba hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran ekonomi dan hari ini materinya adalah alat pembayaran. Oke, pertama saya absen dulu. Coba ada kelas kalian ada 20 orang. Ini ada yang tidak masuk siapa? Oh, Zainal. Kenapa Zainal? Sakit. Oh, sakit Zainal. Ya, nanti didoakan bareng-bareng supaya segera sembuh ya. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan awali dulu dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Oke, hari ini doanya akan dipimpin oleh Eko. Ya, silakan Eko. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk pembelajaran hari ini sengaja kita masuk ke lab IPS. Kenapa? Karena di lab IPS di SMA Negeri 1 Jakenan ini kita mempunyai beberapa fasilitas. Salah satunya adalah kita mempunyai uang kartal dan giral. Ini dari berbagai negara. Nanti pada tugas untuk LKPD kalian akan saya beri kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh, membandingkan uang kita dengan uang-uang di luar negeri. Ini semuanya uangnya adalah asli, jadi ini untuk koleksi atau milik lab IPS. Jadi tolong jangan ada yang terbawa ya. Jadi biarkan di situ saja, tetap rapi, boleh dipegang tapi tetap rapi. Kemudian selain ada uang kartal dan giral, kita ada money counting untuk ngitung uang. Kalau nanti uang kalian jumlahnya banyak bisa dibantu sama nanti money checker ada di sana. Money checker nanti kita akan praktek juga dengan money checker untuk mengetes uang asli atau palsu. Hari ini bawa uang? Bawa. Oke, nanti kita tes uang kalian asli atau palsu, kemudian nanti akan kita analisis, masukkan ke LKPD. Selain uang itu, uang tunai, kita juga nanti ada uang yang non tunai. Nah, apa saja itu akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Silakan kita simak dulu dari paparan atau presentasi ini. Tetapi sebelumnya kita bikin kelompok dulu ya, biar kalian langsung terfokus ke tugasnya masing-masing. Jadi kita bikin kelompok. Apakah mau ditunjuk sendiri atau pakai aplikasi saja? Oke, pakai aplikasi ya, biar tidak pada rebutan kelompok ya, dan lebih cepat. Terus kemudian nanti kalian akan mengisi lembar kerja peserta didik. Di sini nanti ada butir refleksinya adalah garis besar materi yang kalian pelajari hari ini apa saja. Kemudian nanti materi yang sulit dipahami itu apa, materi yang mengalami miskonsepsi atau kalian, oh ini kok agak-agak mirip ya, agak sulit saya pisahkan gitu. Nah, itu nanti bisa dituliskan di bagian miskonsepsi. Kemudian tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini nanti adalah perbedaan dua sistem pembayaran. Nanti dua sistem pembayaran kita, alat pembayarannya ada tunai dan non tunai. Kemudian mendeteksi syarat bahan uang, syarat-syarat bahan uang. Kemudian mendeteksi alat pengamanan uang. Jadi uang kita jadi security-nya seperti apa uang kita biar tidak dipalsu. Itu tugasnya. Terus kemudian saya akan masuk ke aplikasi dulu untuk random.
Baik, untuk hari ini saya akan membagi kelompoknya dengan random list ya. Jadi sudah saya masukkan nama-nama kalian ada di sini. Sulis, Chelsea, Nurul sampai ke Yuda semuanya sudah saya masukkan untuk kita bikin 4 kelompok. Cukup ya 4 kelompok ya. Oke, kita hasilkan. Oke, ini adalah kelompoknya. Langsung otomatis kita hemat waktu sekali. Jadi nanti 1, 2, 3, 4. Silahkan bergabung sesuai dengan namanya 55. Yuk silakan segera bergabung dengan cepat. Yuk. Baik, sudah dibikin kelompoknya ya? Sudah. Oke, sekarang saya bagikan LKPD sebelum saya terangkan. Kelompok 1 berarti yang 4 orang ya. Oke, kelompok 1. Nanti ditulis namanya. Kelompok 2 silahkan. Kelompok 3 ya, 3. Kelompok 4. Oke, silahkan di situ diisi ada nama kelompoknya. Kalian mau kasih nama kelompok kalian apa terserah. Terus kemudian nama siswanya ditulis dulu. Ya, terus kemudian nanti kalau sudah kita mulai menyimak ke materi. Setelah dibuat nama kelompoknya, kemudian sudah ada nama-nama anggota kelompoknya juga. Sekarang kita masuk ke materi alat pembayaran. Saya sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini, kemudian nanti targetnya apa. Setelah itu nanti kalian bisa mulai mengikuti pelajaran. Alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini nanti kita punya 4 tujuan. Yang pertama adalah jika siswa menyimak presentasi PowerPoint tentang alat pembayaran, maka siswa mampu menguraikan perbedaan 2 sistem pembayaran. Di 2 sistem pembayaran nanti kalian memahami seperti yang sudah saya siapkan di LKPD. Ini nanti ada perbedaannya apa. Silahkan nanti dari pembelajaran dan eksplorasi yang kita lakukan, kalian bisa mendapatkan pengetahuan apa saja dituangkan di situ. Tujuan yang kedua adalah jika siswa menyimak video alat pembayaran, maka siswa dapat memerinci 2 jenis alat pembayaran tunai dan non tunai. Jadi alat-alat tunai itu apa saja? Oh, tunai ternyata ada yang ini dan yang lainnya. Yang non tunai seperti apa? Itu tujuan kedua. Tujuan ketiganya adalah jika siswa menyimak presentasi PowerPoint, siswa mau mendeteksi 4 syarat dari bahan uang. Jadi minimal target saya adalah kalian mengetahui 4 syarat. Kalau lebih berarti lebih baik. Kalau kurang berarti evaluasi buat saya apa yang harus saya lakukan lagi di pembelajaran berikutnya. Kemudian tujuan yang keempat adalah jika siswa aktif dalam berdiskusi dalam kelompok kecil, jadi kelompok kecil ini, kemudian maka siswa mampu mengecek 4 unsur pengamanan uang. Pakai apa nanti? Nanti pakai alat money checker atau nanti bisa eksplorasi langsung ke sana di lihat di Raba dan di Terawang, tidak usah dimiliki ya. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran. Model pembelajaran hari ini saya menggunakan problem based learning. Problem based learning ini sudah saya sampaikan tadi permasalahannya, ada 4 permasalahan tadi. Nanti yang akan memecahkan adalah kalian. Jadi apa saja yang akan kalian cari. Kemudian sudah saya organisasikan. Yang kedua, yang ketiga nanti saya akan ke kelompok kalian. Kalau kalian mengalami kesulitan, tidak usah sungkan untuk memanggil saya ke kelompok kalian jika mengalami kesulitan. Kemudian nanti mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti kalian saya minta untuk maju di depan untuk disampaikan ke teman-temannya tentang apa yang sudah kalian peroleh pada hari ini. Siapa duluan yang akan maju, nanti kita pakai aplikasi lagi, kita pakai random, jadi tidak usah rebutan siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Kita pakai aplikasi saja, yang nunjuk aplikasi. Terus kemudian nanti yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti akan kita simpulkan apa saja yang kita pelajari, manfaatnya apa. Saya minta nanti di antara kalian ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari dan apa manfaatnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Untuk merefresh dulu,
saya tampilkan video dari Jack Ma. Ada yang tahu Jack Ma? Ini adalah pengusaha dari Tiongkok atau Cina ya. Ya, jadi yang punya Alibaba. Of course, you can enjoy life. I work only 2 hours a day. Can you enjoy life with the 996 regime? Yes, I do. Just lucky in 3 years. You have achieved that much. Yes, we're lucky. Jadi itu adalah motivasi dari Jack Ma. Saya minta di antara kalian apa yang bisa kita petik dari pelajaran pengalamannya si Jack Ma tadi. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Boleh. Apapun yang kalian mau sampaikan tentang apa yang jadi motivasi atau pengalamannya Jack Ma, silakan. Siapa? Yuk. Silakan. Oke. Menurut saya dari motivasi yang diambil tadi, sebuah perusahaan itu kalau mau berkembang itu pasti mengalami yang namanya kegagalan dalam suatu perusahaan atau manajemen atau gimana itu. Tapi dengan kegagalan itu dia dapat membangun perusahaannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, jadi untuk sebuah perusahaan itu tujuannya kan untuk mencari kemakmuran atau kesejahteraan ya, tetapi pasti ada halangannya. Seperti yang kalian alami juga dalam kehidupan, mungkin suatu saat ada yang mengalami kegagalan, tetapi jangan menyerah karena dari kegagalan itu asal kalian bisa lebih cepat bangkitnya, perusahaan atau usaha kalian bisa menjadi lebih besar lagi, lebih cepat lagi berkembangnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ya. Ada kaitannya lagi sama uang dan waktu tadi ya. Ada apa istilahnya, sesuatu yang berkaitan dengan uang dan waktu. Kalau kita mengejar uang terus menerus, maka waktu kita akan habis. Ya, kemudian kalau kita terlalu tegang untuk mencari uang apa-apa yang dipikirkan tentang uang terus, maka kita tidak bisa menikmati kehidupan, gitu kan. Benar, kita sedang belajar ekonomi, tetapi uang itu hanya kita gunakan untuk sarana kesejahteraan atau kebahagiaan. Jangan semua waktu atau semua tenaga atau semua relasi kita korbankan hanya untuk mencari uang. Ya, jadi semuanya yang kita cari adalah ujungnya adalah untuk di kebahagiaan. Remnya adalah merasa cukup dan bersyukur. Oke, itu untuk motivasi dari Jack Ma. Kita lanjutkan, kita mulai pelajarannya. Ada yang pernah bertransaksi menggunakan jual beli secara online? Ada. Siapa yang belum pernah? Nggak ada? Pernah semua ya? Oke, transaksinya menggunakan uang secara langsung atau ditransfer? Oh, ditransfer. Oke. Ada yang dua-duanya? Oke, dua-duanya. Bisa diceritakan misalnya kamu yang nggak dibayarkan secara langsung itu seperti apa? Nggak ditransfer? Coba. Ya. Kalau saya biasanya lebih sering transfer via Priva di kayak cabang-cabang BRI atau apa, terus nanti memberikan nomor untuk ditransfer dari Priva tersebut. Oke. Itu sebenarnya yang dilakukan itu juga termasuk transaksi non tunai karena kita tidak menyerahkan uangnya secara langsung kan. Kecuali kalau yang tunai, benar-benar tunai itu kita belanja ke toko kelontong atau kita ke supermarket atau ke minimarket dan kita membayarkan uangnya secara langsung. Kalau COD termasuk tunai apa non tunai? COD bisa dikatakan tunai. Apakah kalian membayarkan langsung kepada penjualnya? Berarti tunai apa non tunai? Non tunai karena dia masuknya ke kurirnya. Kurir itu tidak bagian dari penjual. Dia adalah jasa pihak ketiga. Jadi sebenarnya dari pihak kurir itu dia akan mentransferkan juga ke pihak penjualnya. Jadi kurir itu bukan karyawan dari pihak penjual. Sebenarnya kalian tetap melakukan transaksi non tunai tetapi difasilitasi atau dijembatani oleh kurir. Intinya kalian sudah pernah melakukan transaksi tunai dan transaksi non tunai. Oke. Sebelum kita masuk ke transaksi alat pembayaran, kita ingat-ingat dulu sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini berkait langsung dengan alat pembayaran.
Sistem pembayaran itu terdiri dari dua. Tadi sudah kalian lakukan juga, ada transaksi tunai dan ada transaksi yang non tunai. Yang tunai itu bisa menggunakan uang kartal. Kartal ada di sana, sebelah sana. Terus kemudian ada giral. Giral itu yang sebelahnya. Transaksi yang kartal itu adalah jenis-jenis transaksi menggunakan uang kertas atau menggunakan uang logam. Nah, nanti silakan dieksplorasi ke sini. Terus kemudian ada yang uang giral. Giral itu uang yang bisa dipakai untuk alat pembayaran juga, tetapi bentuknya bukan uang. Bukan uang seperti yang lazim kita lihat kayak ini. Ini kan uang-uang dari berbagai negara. Ini ada uang tunainya. Lah, ini juga termasuk uang. Ada obligasi. Kemudian ada saham. Kemudian ada surat-surat berharga, itu juga termasuk uang, tetapi jenisnya adalah uang giral. Ya, kartal dan giral. Jadi nanti kalau misalnya kalian bisa menyimpulkan ke arah sana apa yang dipelajari, kalian juga mempelajari tentang uang kartal dan uang giral. Ya, berarti kalau misalnya kita sebut ini termasuk uang apa bukan? Uang. Loh, bentuknya kok tidak uang? Ini adalah jenis uang giral. Nah, kalau uang tunai yang seperti biasa kita lihat sehari-hari. Ada beberapa alat pembayaran atau alat bantu pembayaran yang bisa kita pakai. Di sini ada alat-alatnya juga. Ya, ada beberapa alat pembayaran. Nah, dari berbagai perbankan, tapi ini semuanya sudah off ya. Ini sudah diblokir semuanya, tidak ada saldonya. Jadi untuk pembelajaran saja. Kemudian kita masuk ke sejarah uang. Tadi yang disampaikan tentang uang tunai dan non tunai sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke sejarah uang. Setelah nanti sejarah uang, kita akan lihat proses pembuatan uang. Ya, ini sejarahnya uang. Money is everything. Ungkapan itu sangat mencerminkan program sebagai alat tukar mengalami kesulitan. Kertas bukti tersebut adalah jika bank sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Ini sejarah penciptaan uang. Jadi awalnya uang juga dibuat tidak seperti kertas yang kita lihat saat ini. Kemudian ada rekening, tetapi awalnya malah ternyata barter. Setelah barter, iya logam. Tapi sebelumnya tadi ada yang pakai uang garam ya. Ya, kenapa garam tidak diteruskan jadi mata uang? Tidak tahan lama dan tidak terlalu dibutuhkan oleh semua manusia kan. Proses pencetakan uang adalah proses singkat pembuatan uang kertas. Setelah itu praktek penggunaan uang kertas baru mulai populer di Eropa pada abad ke-17 dan terus berkembang hingga sampai saat ini. Hal ini dikarenakan jika suatu negara mencetak uang dalam jumlah banyak, hal tersebut malah akan memiliki dampak negatif bagi negara tersebut. Baik, itu tadi dari proses pembuatan uang ya. Jadi uang itu tidak sesederhana yang kita bayangkan proses pembuatannya. Tadi juga disebutkan kenapa kok pakai kepala atau wajah orang di uang-uang kita. Rata-rata pakai wajah semua kan. Nanti bisa diamati. Ada yang nggak pakai wajahnya orang. Ada beberapa mata uang, misalnya di Indonesia ini uang 1000 pakai pemandangan. Ini adalah Danau Toba. Kemudian ini ada perahu pinisi, ini ada orang hutan, ini ada lompat batu Pulau Nias. Nah, itu beberapa di Indonesia. Kenapa kok uang Indonesia banyak sekali yang pakai tempat wisata? Selain promosi juga karena memang Indonesia kaya dengan beraneka ragam kekayaan alam ya. Ya, mungkin negara lain tidak mempunyai sebanyak kita. Jadi kita menggunakan itu di kebijakan pembuatan desain uang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Syarat dari uang, ini salah satu yang nanti di LKPD kalian pelajari. Oke, syarat yang pertama adalah acceptability, digemari dan bisa diterima secara umum. Ya, jadi bahannya misalnya bahan kertas, ini disepakati sebagai bahan yang diterima oleh umum. Kemudian yang kedua adalah durability, sifat yang tahan lama. Seperti tadi ketika garam kenapa tidak diterima? Karena tidak tahan lama. Ya misalnya atau bahan yang lain misalnya daun atau tulang misalnya. Ya atau yang lain-lain. Kalau emas bisa ya.
Bisa, tetapi terlalu mahal bahannya. Jadi ketika untuk menciptakan banyak uang, kita harus menyediakan biaya yang lebih besar. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Boleh. Saya ingin menanyakan tentang uang alat pembayaran dengan garam. Saat menggunakan alat pembayaran dengan garam itu apakah garamnya dicetak seperti uang atau bentuk kiloan atau bagaimana? Oke. Jadi uang garam itu di Romawi kuno ya yang melakukan ya. Itu karena saat itu garam di sana agak sulit. Jadi salah satu bahan dapur yang sangat diperlukan orang saat itu adalah garam. Orang juga menyebutnya sebagai emas putih saat itu. Nah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti syarat yang pertama tadi, acceptability, semua masyarakatnya di Romawi itu menyetujui bahwa garam bisa dipakai, maka disetujuilah uang tidak dalam bentuk lembaran uang, tetapi dalam ukuran kantong-kantong garam. Jadi kalau mau beli, saya tukar dengan garam. Itu. Ya, kenapa kok akhirnya tidak disetujui lagi? Loh, kemarin saya kirimkan 3 karung garam, kenapa sekarang tinggal 2? Nah, itu kan berarti mengalami kerugian. Ini berarti tidak cocok ini, durability-nya tidak terpenuhi. Gitu ya. Terus kemudian ada stability. Stability itu harus mudah disimpan, mempunyai nilai yang tetap dan stabil, gampang disimpan. Lah kalau garam nyimpennya kena hujan sedikit hilang, kangen sedikit baper kan. Kemudian ada portability, mempunyai sifat yang mudah dipindahkan. Ya, terus ketika berada di masyarakat, uang harus bisa digunakan dalam bentuk transaksi di masyarakat. Gampang dipindah-pindahkan, portable, gampang-gampang dipindahkan. Kemudian divisibility, syarat memiliki keterkaitan dan kemudian untuk dibagi, dikasih pecahan-pecahan. Garam sih sebenarnya lebih mudah ya. Baginya kan lebih sedikit, sedikit-sedikit. Tetapi yang tadi dia mengalami yang tidak tahan lama. Makanya uang ada pecahan-pecahan uang. Ratusan, ada 50-an. Sekarang mata uang terkecil berapa? 100 ya. Ya, karena transaksi terkecilnya bisa digunakan sampai 100. Masih bisa beli apa 100 rupiah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Berarti harusnya uang 100 harusnya sudah tidak diproduksi atau dihapuskan. Ya, karena nggak ada nilai tukarnya. Oke, itu tadi keterangannya. Kalau unsur pengaman uang seperti ini. Ini adalah waktunya kalian untuk mengeksplorasi apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi nanti silakan kalian mulai praktek. Di sini kita bisa pakai money checker dengan UV feature. Nanti uangnya bisa dicek di sini. Dimasukkan di sini. Nanti kalian ya. Apakah bisa mengecek uang logam? Tidak bisa. Tidak ada standar pengamannya untuk UV. Ya, uangnya nanti bisa dicek di sini apakah uang asli atau palsu. Kalian tuliskan di LKPD ya. Kemudian nanti bisa mengecek lagi di sini membedakan uang kartal sama uang giral bisa dibedakan di sini. Kelompok siapa duluan nanti yang mau dibagi atau kalian langsung aja ya. Kelompok sana bagian apa mau ambil mana dulu checker? Oke, money checker ya. Terus kemudian kelompok ini berapa? Oke, 1, 2. Terus bisa ya langsung ya. Silakan bisa langsung berdiri satu kelompoknya dan jangan lupa dicatat. Ini bagian untuk mengetes uang rusak dan tidak rusak. Ini uang tunai bisa diamati di eksplorasi di sini. Silakan. Turu jajal turu. Bubuk. Ono kok pojok iku lho. Endi? Mbah ya. Apa iki palsu tapi gak apa. Cuma 2000 palsu sih. Ih keren. Wow, 5.000. Ada anune. Ono ngene. Malaysia paling akhir Malaysia. Indonesia lah. Karena kita orang Indonesia. Ini masih ada uang ini. Apa ini namanya? Zaman demben. Ya 500 hari kertas ya. Iki gambar uang mibir woi anu. Gila. Apa lami? Iki mibir uang loh iki. Bagus. Ada keren. Pak, berarti ini semua uang itu nyetak
Ada itu, Pak. Nyetaknya itu di kan tadi kan ada kayak diukir gitu. Semua uang itu kayak gitu. Sekarang Pakai alatnya. Kalau kertas itu gimana? Apa? Kalau kertas, kalau zaman dulu kan kalau logam diukir. Kalau kertas Kalau logam diukir. Kalau kertas, ya tadi namanya di engrave. Pakai nah saiki gue nganu, gue komputer. Makanya tadi pakai komputer. Ya. Kalau zaman dulu kan pakai plat besi. Oh iya, keren ya kak. Ya. Berarti agak susah. Makanya Susah sekali. tapi uang itu memang karya seni. Hah? Ya, sampai 8 bulan kan Hankook ya. Bener. Satu itu Iya. Iki kan maksudnya gambarnya satu dicetak berkali-kali. Iya, gitu. Cetakannya kan. Kalau semuanya 8 bulan ya uangnya nggak hilang. Sudah dikerjakan semua ya? Ada yang mengalami kesulitan? Sudah ben ya? Ya sama sih. Tapi oh ya udah, ini yang bagian refleksinya sudah mendeteksi uang 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, oke lebih ya ada ya. Lebih pak. Oke. Junaila, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunaila Putri Kesuma, bisa dipanggil Zunaila. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil LKPD kelompok kami dari perbedaan dua sistem pembayaran. Setelah menyimak video dan PPT alat pembayaran, ada dua perbedaan sistem pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan juga non-tunai. Yang tunai menggunakan uang kartal seperti uang kertas dan logam. Sedangkan pembayaran non-tunai menggunakan uang giral, contohnya kartu kredit, debit, giro, dan e-wallet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya bagian Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Eka Rahmawati, bisa dipanggil Sulis. Di sini saya akan menyampaikan hasil LKPD dari kelompok kami. Hasil mendeteksi syarat bahan uang. Setelah menyimak video dan PPT alat pembayaran, 1. Acceptability, bisa diterima oleh umum. 2. Durabilities, memiliki sifat yang tahan lama. Yang ketiga, stability, mudah disimpan. Yang keempat, storable, mudah dipindah. Yang kelima, divisibility, memiliki keterkaitan dengan kemudahan untuk dibagi. Terima kasih. Oke, tadi yang diminta syaratnya 4, ternyata dikasih 5 ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Sulis. Yuk, bagian terakhir. Ayo. Persiapan ya, hikmahnya pembelajaran hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarel Fidari Swandeni, bisa dipanggil Elvida. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok saya, yaitu mengenai hasil mendeteksi alat pengaman uang. Setelah menyimak video dan PPT alat pembayaran, saya mendapatkan hasil mendeteksi alat pengaman uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ultraviolet filter. Kedua, blind code. Ketiga, Viatur. Keempat, watermark. Kelima, benang pengaman, tulisan mikro, gambar saling isi, dan gambar tersembunyi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditemukan 8 ya. Oke, itu tadi LKPD yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, kita ingin menyimak atau istilahnya menarik kesimpulan manfaat dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang bisa kita peroleh. Silakan, yuk. Hikmahnya atau manfaatnya. Yuk, silakan. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perkenalkan, nama saya Aniza Beben Agustina. Saya Miftahul Jaket. Di sini kami akan memberikan kesimpulan dari Pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mendapatkan motivasi dari Jack Ma, yaitu pendiri Alibaba. Kedua, kita dapat mengetahui perbedaan antara uang tunai dan non tunai. Yang ketiga, kita dapat mengetahui sejarah uang. Yang keempat, kita dapat membedakan antara uang palsu dan uang yang asli. Terus tertipu. Ya, tidak mudah tertipu ya. Ya, tidak mudah tertipu. Terus berhati-hati dalam melakukan Transaksi. Ya, ada yang mau disampaikan yang lain? Tidak. Cukup ya ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menyampaikan manfaat dan pelajaran kita. Kasih aplaus dong. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang alat pembayaran. Ini berkaitan dengan sistem pembayaran dan ini merupakan materi yang terakhir di semester 2. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya pesan dulu ada 2 kata motivasi atau kata mutiara dari ahli. Ya, jadi kita tutup dengan 2 quotes ya. Oke, yang pertama adalah uang memang bukan segalanya, tetapi orang kaya bukanlah orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang kebutuhannya paling sedikit, karena cukup itu adalah kunci. Jadi itu, jadi kaya itu penting, punya uang itu penting, tetapi punya uang yang sangat banyak bukan berarti kaya, karena orang yang kaya adalah yang cukup dan bersyukur tentunya. Yang terakhir adalah nih, dia yang kehilangan uang, dia kehilangan banyak. Dia yang kehilangan teman, dia kehilangan yang lebih banyak. Tetapi dia yang kehilangan iman, dia kehilangan segalanya. Ya, Oke, kita tutup dengan doa. Tadi dibuka oleh Eko, sekarang ditutup oleh Eko kembali. Yuk, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Selesai. Oke, saya tanyakan lagi, apakah kalian mengalami kesulitan untuk mempelajari alat pembayaran? Tidak. Ya, apakah kalian menyukai pembelajaran seperti ini? Oke, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.